Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibawa Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi kepada kalian yang saat ini akan berencana mendaftarkan di SMA ataupun SMK, di mana salah satu jalur yang bisa digunakan adalah jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi itu seperti apa saja, aturannya bagaimana, dan tata cara pendaftarnya bagaimana? Simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum memulai untuk memasuki apa yang akan saya jelaskan hari ini, yaitu tentang jalur afirmasi pada PPDB SMA, SMK Negeri di Jawa Timur, saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada kalian yang mungkin baru gabung di channel Triwibawa Ilmu ini, agar kalian mengawali tontonan ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan informasi kalau saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang utama mengenai jalur afirmasi. Nah, anak-anak, sekarang tidak ada alasan bahwa kalian tidak bisa sekolah hanya karena kalian tidak memiliki biaya. Karena pemerintah sudah menyediakan yang namanya jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini bisa digunakan untuk kalian yang ingin mendaftar di SMA ataupun SMK negeri di Jawa Timur. Seperti apa aturannya? Jalur afirmasi ini ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah diperuntukkan bagi keluarga yang tidak mampu. Kategori yang kedua adalah jalur afirmasi juga bisa dipilih oleh kalian yang dari keluarga atau anak dari buruh. Dan yang ketiga adalah penyandang disabilitas. Untuk kuota afirmasi tahun 2022 adalah 15% dari total 100% kuota yang disediakan dalam PPDB. Nah, 15% ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu untuk keluarga yang tidak mampu, untuk anak buruh, dan untuk jalur dari siswa yang disabilitas. Dengan kuota masing-masing. Untuk yang tidak mampu, ini kuotanya adalah 7%. Kemudian untuk anak buruh, kuotanya ada 5%. Dan yang terakhir untuk disabilitas ada 3%. Nah, dari sekian persen ini, totalnya adalah 15%. Nah, jadi kamu harus bisa tahu nih, misalnya di sekolah yang ingin kamu tuju, SMA ataupun SMK, ini kuotanya sama. Nah, kamu harus tahu berapa kuota yang dibutuhkan di sana, dan peluang kamu untuk bisa masuk di SMA ataupun SMK tersebut berapa persen gitu. Nah, berikutnya adalah sekarang apa perbedaannya antara jalur afirmasi SMA dengan afirmasi SMK. Pada jalur afirmasi SMA, ini seleksi berdasarkan domisili dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan. Artinya, kamu hanya bisa memilih sekolah di zona kamu sendiri, yaitu kabupaten ataupun kota di mana kakak kamu, gitu ya. Jadi misal kamu kakak ada di Tuban, maka kamu hanya bisa memilih sekolah yang ada di Tuban untuk jalur afirmasi SMA, atau di jalur atau zona yang berbatasan. Jadi misalnya daerah kamu berbatasan dengan kabupaten lain, nah ini juga bisa digunakan. Yang kedua adalah untuk jalur afirmasi SMA ini, kamu bisa memilih satu sekolah, hanya satu sekolah ya. Kemudian untuk jalur afirmasi SMK, untuk jalur afirmasi SMK ini berdasarkan domisili dalam zona dan atau luar zona. Ini perbedaannya di sini. Kalau SMA tadi hanya di dalam zonanya saja atau zona yang berbatasan. Tapi kalau SMK, kamu bisa memilih sekolah di kabupaten manapun, di kota manapun, terlepas dari berasal dari mana kakak kamu, gitu ya. Jadi misalnya kamu berada atau kakak kamu adalah kakak Tuban, maka kamu bisa menggunakan afirmasi ini untuk memilih sekolah yang ada di Tulungagung, di Banyuwangi, di Malang, di Surabaya, gitu ya. Jadi bebas memilih di zona manapun. Dan syarat yang lain adalah untuk afirmasi SMK memilih satu kompetensi keahlian di sekolah tersebut. Berikutnya adalah untuk jalur afirmasi yang merupakan dari keluarga yang tidak mampu, ini bisa didapatkan dari Kartu Indonesia Pintar. Bisa juga dari Kartu Indonesia Sehat. Bisa juga dari Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Dari program Keluarga Harapan, Kartu Bantuan Pangan Non Tunai,
kartu bantuan sosial tunai, dan bantuan daerah yang lainnya. Jadi kamu bisa nanya nih ke orang tuamu, Bapak Ibu, apakah saya atau Ibu memiliki kartu ataupun bantuan dari pemerintah? Gitu. Nah, jika kalian punya atau orang tua kalian punya, ini peluang kamu untuk bisa masuk di jalur afirmasi. Tapi tidak semuanya punya kartu, tapi tidak mampu. Bagaimana kalau misalnya benar-benar tidak punya semua kartu itu tapi tidak mampu? Jangan khawatir, kamu bisa menggunakan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari desa ataupun kelurahan. Dan ada ketentuan lain nih, khusus anak dari keluarga buruh ini harus minta bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah atau surat keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki. Ini syaratnya, kalau misalnya kamu pilih yang 2 tadi, yang 5% tadi, maka kamu harus melampirkan surat penanganan dari keluarga tidak mampu dari pemerintah atau surat keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki. Kamu juga harus melampirkan surat pernyataan orang tua tentang kesediaan diproses hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga yang tidak mampu. Jadi jangan sampai kamu bermain-main dengan data. Jangan sampai kamu membuat data palsu gitu, karena akan menjadi masalah sendiri buat kamu, ya. Nah, kemudian ini hati-hati nih, ada ketentuan di mana pemalsuan berkas akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Ini fatal ya, jangan sampai membuat berkas-berkas palsu. Kamu mampu tapi meminta surat tidak mampu dari desa ataupun kelurahan. Nah, ini bisa berakibat fatal. Kemudian sekolah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sekolah nanti akan punya kewenangan untuk mengecek langsung ke rumah kamu, ke tetangga kamu, apakah benar-benar kamu adalah siswa yang layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah tadi. Lantas, bagaimana jika pendaftar melampaui jumlah kuota? Ada ketentuan nih. Penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat. Nah, ini nih, ya. Tadi saya menyampaikan bahwa kalau SMK bisa memilih sekolah dimanapun. Tapi ingat bahwa seleksinya tetap seleksi zonasi. Artinya, kalau misalnya jarak rumah kamu dengan sekolah yang dituju cukup jauh, nah ini peluang kamu untuk masuk di SMK ataupun SMA itu juga semakin kecil, ya. Karena yang diseleksi, yang diprioritaskan adalah yang jarak tempat tinggalnya terdekat dengan sekolah. Nah, itu saja informasi dari saya. Kalau kamu merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi serta ajukan pertanyaan kamu di kolom komentar jika apa yang saya sampaikan ada yang kurang jelas atau kalian ingin mendapatkan informasi yang lain. Itu saja informasi dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.